Oke deh, selamat pagi Det. Ya, pagi Michael, selamat pagi pemirsa Nitnot semua yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Det, ada cerita-cerita nih. Apa nih ya? Apa sih? Menanggapi cerita-cerita yang Aduh. lagi beredar meledak ini Det. Tentang pihak sana mantan lah Det ya. Mantan bisa dikatakan mantan. Karena udah ada dua laporan nih Det. Laporan di Polda Metro Jaya. Ada dua. Menanggapinya seperti apa dua laporan ini Det? Menanggapinya ya, menanggapinya dengan santai aja, tetap bekerja, tetap fokus dengan diri sendiri, ya, fokus dengan mayang, ya, tidak terganggu dan tidak distraction dengan laporan-laporan sampah yang membuat Dedi itu bisa mengganggu pekerjaan Dedi gitu. Jadi menanggapinya dengan santai aja. Ya, sebagai warga negara yang baik, kalau dia melaporkan, kalau nanti ada panggilan, Dedi datang. Karena ini kan bukan yang pertama kali. Dulu juga kan pernah Dedi dilaporkan oleh salah satu dari si GF ya, dulu dibilang ada pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Dan Dedi datang sampai sekarang udah anyep aja ya, laporannya, tidak ada kelanjutannya karena memang lemah dalam sisi undang-undangnya gitu ya. Nah sekarang ini Dedi dilaporkan lagi, tenang gitu, apa yang Dedi statement Dedi tuh Dedi bisa pertanggungjawabkan ya. Ini kan sebenarnya aib yang harusnya tidak terblow up dan tidak terbuka di media atau di publik ya, karena ini adalah urusan intern rumah tangga Dedi bersama si P dulu gitu kan. Nah tapi ini kan Dedi memberikan statement dan pernyataan Dedi itu ada bukti kuat gitu, ada fakta-faktanya yang dulu netizen itu belum tahu gitu kan, pemirsa belum tahu bagaimana pernikahan Dedi atau rumah tangga Dedi dulu gitu, gimana pernikahan itu banyak masalah dan banyak dramanya gitu. Nah itu yang tidak diketahui sama pemirsa dan netizen ya. Salah satunya adalah Dedi dulu menikah dengan si P ini dalam kondisi sudah berbadan dua dan sudah hamil 2,5 bulan gitu. Jadi menikah hamil di luar nikah. Jadi seperti itu. Dan data dan bukti-buktinya ada, dan di sini Dedi masih menyimpan buku nikah. Ya, buku nikah Dedi ini nikah di tanggal 5 Februari bulan 2016. Ya, ini pernikahan Dedi. Kalau kalau memang pernikahan itu benar adanya, maksudnya benar dan tidak hamil di luar nikah, harusnya 9 bulan kemudian kan baru lahir ya, baru lahiran. Nah ini Februari menikah tanggal berapa nih? Tanggal 5 Februari 2016 menikah. Bulan Juni tanggal 30 Juni 2016 lahir. Berarti antara pernikahan dengan kelahiran hanya berbeda 5 bulan. Jadi berarti dia sudah mengandung sebelum atau hamil sebelum menikah. Tuh, nah itu yang membuat Dedi santai aja, karena bukti-buktinya, fakta-faktanya sudah Dedi pegang. Untuk nanti kalau misalnya ada panggilan, Dedi akan memperlihatkan bukti-bukti di mana si P ini hamil di luar nikah atau hamil sebelum menikah gitu. Itu untuk laporan pertama ya Det, bisa menepis semuanya ya? Iya, bisa menepis semuanya. Oke Det, berarti itu untuk laporan pertama udah clear. Untuk laporan yang kedua Det, undang-undang ITE itu seperti apa menanggapinya Det? Menanggapinya berkenaan juga sama ini. Berkenaan juga itu ada relevansinya. Ada relevansinya, nggak ada. Jadi menanggapinya pokoknya dua laporan itu Dedi patahkan dengan menikah hamil di luar nikah, sama dengan itu gitu. Jadi dua-duanya
Dedi patahkan dengan ini gitu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mengenai hukumnya, mengenai penjelasannya kan Dedi tidak mengerti dengan hukum. Oke. Itu harus pengacara Dedi. Tapi dua laporan itu cukup dengan satu fakta dan bukti buku nikah dan akte kelahiran. Antara nikah dan kelahiran hanya 5 bulan gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ini pihak sana ini juga sudah mulai ketar-ketir kali ya. Pertama itu kan dia bilang pencemaran nama baik ya, karena Dedi seperti itu. Nah, begitu di media sosial dan di TV-TV melihat Dedi punya bukti akte dan surat nikah, nah pihak sana bingung gitu. Wah, gimana nih caranya supaya tetap Dedi kena nih, dilaporin lagi yang undang-undang ITE-nya, paham nggak? Iya. Jadi awalnya kan itu, nah awalnya dia mencemar nama baik. Nah, Dedi counter di media dengan buku nikah dan akte. Nah, akte nikah kalau dia hamil di luar nikah. Nah, mungkin mereka bingung nih, waduh gimana? Mereka sebenarnya udah tahu, berarti bisa dipatahkan nih dengan antara nikah, buku nikah dengan akte gitu. Nah, selang berapa hari kan dia ngelaporin lagi kan undang-undang ITE gitu. Dia bingung gitu. Jadi memang ini si P ini jelas memang kita bisa melihat ya, dia pingin banget menjatuhkan Dedi dan Mayang gitu. Jadi sejak dia menggugat cerai Dedi itu selama 1,5 tahun itu sibuk banget kan menjelek-jelekan Dedi, membuka aib, fitnah di podcast di TV. Tapi kan Dedi diam. Ya, Dedi menghadapinya dengan senyuman. Ya, tidak Dedi balas, tidak Dedi tidak Dedi komentarin karena 1,5 tahun itu Dedi sibuk mengurus Mayang ya, mengurus kuliahnya, mengurus karir di dunia entertainnya, waktu itu ngurus single dengan Niki Tirta, ngurus bandnya, ngurus mini albumnya, terus waktu itu pada saat itu juga ada main layar lebar di Bali. Nah, terus setahun ini Dedi sudah hampir 3 kali jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Dedi sudah sibuk dengan kehidupan Dedi sendiri dan kehidupan Mayang. Dedi sebenarnya sudah move on sebenarnya, sudah nggak memikirkan gitu. Tapi pihak sana itu masih aja nyentil Dedi, jual nama Dedi gitu kan. Nah, tapi kan kesabaran itu ada batasnya ya gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Dedi tidak mau membuka, akhirnya ya sudah Dedi buka gitu karena sudah tidak tahan juga gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya harusnya tidak seperti ini, sangat disayangkan sekali sih. Ya tapi kan yang memulai huru hara ini kan dari sana kan. Yang memulai kan huru hara ini dari sana, dia gugat cerai Dedi, hak asuh juga diambil dia. Terus tiba-tiba dia membela keluarga sana. Ya kan itu kan sudah huru hara ya, sudah menandakan melihat ini orang ini ya pingin pansos banget gitu kan. Pingin pansos, mungkin pingin jadi artis, mungkin pingin anaknya naik gitu. Ya sudahlah, itu memang udah usaha dia dengan cara dia gitu. Tapi kita lihat aja selama 1,5 tahun ini ya kan malah tidak ada job ya. Malah tenggelam beritanya, malah Mayang sekarang kita lihat prestasinya semakin bagus. Ada single bersama Niki, bandnya juga jalan MVB, sebentar lagi mini albumnya akan rilis. Tambah lagi sekarang ada Mayang Wear ya, meneruskan jejak kakaknya Vanessa Wear yang memiliki bisnis jual baju di online. Nah, Mayang juga mengikuti jejak kakaknya bernama brandnya Mayang Wear gitu. Jadi itu sih sebenarnya, jadi tidak terganggu lah dengan 2 laporan itu. The show must go on, jadi tetap jalan ya. Kayak sekarang ini lagi ada di Derma Pro sama Aldi Taher nanti ada satu treatment baru dari Derma Pro untuk vitalitas lelaki ya, kejantanan gitu. Jadi jalan aja. Kerjaan jalan, semua jalan, nggak mengganggu. Tapi kalau misalnya ada panggilan sebagai warga negara yang baik, ya didateng gitu. Berarti udah siap nih Dan? Siap, gitu kan. Kayak dulu aja kan siap. Akhirnya gimana? Dia didateng sudah sampai sekarang kan anyep kan beritanya, santai aja, gitu. Dan menanggapin yang tentang memberi nafkah yang kata kabarnya susu, hanya susu, itu bener apa enggak sih? Gimana? Memberikan nafkah
ke Ais untuk Ais, katanya datang cuma ngasih susu 1 kotak, bener itu deh? Susu 1 kotak. Heeh. Malah sebenarnya setelah gugat cerai, Dedi udah nggak pernah lagi memberikan apapun. Nggak pernah itu, malah memang nggak pernah. Bukan ngasih 1 kotak apa sih, nggak pernah Dedi. Karena setelah digugat cerai, hak asuh itu diambil oleh si P, ya udah Dedi berhenti sampai di situ. Ya urus semuanya, urus kebutuhannya, sekolahnya, ya makannya, susunya, ya sudah, itu hak asuh kan dia yang ngambil. Nah kalau Dedi malah nggak mau, ya Dedi nggak mau memberikan apapun ke sana. Kalau misalnya mau diurus atau mau Dedi yang ini, ya Dedi yang biayai, ya anaknya dikasih ke Dedi yang ngurus. Seperti Dedi ngurus Mayang gitu, dari bayi ya, Dedi urus Mayang sampai umur 20 tahun, Dedi yang ngurus tanpa seorang ibu pun, Dedi yang ngurus gitu. Jadi tidak memberikan apapun setelah digugat cerai, terus hak asuh diambil, ya sudah gitu. Soalnya juga udah akses sudah ditutup, udah nggak bisa ketemu lagi, nggak ada pertemuan lagi gitu. Jadi nggak pernah ngasih susu pun, nggak pernah gitu. Jadi memang maunya Dedi, kalau memang dia merasa keberatan, nggak bisa membiayai, nggak bisa menyekolahi, nggak bisa mendidik, menjaga, ya kasih gitu, kasih ke Dedi. Dedi tidak mau memberikan uang gitu. Kalau misalnya Dedi memberikan uang, benar nggak itu nanti dipakai untuk anaknya? Bisa jadi kan nanti uangnya bisa jadi dipakai untuk pribadi gitu, untuk kebutuhan pribadi. Nah itu Dedi nggak mau, karena Dedi tahu banget gitu, karena orangnya kan boros, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya merasa keberatan dengan biaya anak gitu, ya udah anaknya kasih ke Dedi. Ya kenapa dulu dia mau hak asuh diambil sama dia gitu kan? Nah sekarang hak asuh udah diambil sama dia, sekarang gembar-gembor, nggak dikasih nafkah lah, inilah itulah. Lah kalau misalnya udah ngambil keputusan hak asuh diambil dia, kan harusnya sudah resiko dia semuanya dia yang biayain gitu kan. Kecuali hak asuhnya bersama. Nah ini kan hak asuhnya bersama, nah boleh tuh jadi berikanlah ya hak asuh bersama gitu. Nah ini kan hak asuh diambil dia, ya sudah resikonya dia untuk membiayai semuanya, kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan sekolah, makan, susu, ya udah ambil semua gitu. Nah kalau misalnya sekarang selama 1,5 tahun ini keberatan dengan keteteran dengan membiayai anak tersebut, kasih aja ke Dedi. Nah nggak akan terlantar kalau sama Dedi, nggak akan terlantar. Lihat Vanessa, lihat Mayang, tidak pernah terlantar. Dedi urus dari dia kecil ya. Itulah sebagai tanggung jawab Dedi kepada anak gitu. Ya, Dedi bertanggung jawab kok sama anak. Tapi kalau misalnya anaknya di sana terus Dedi memberikan uang gitu atau amplop, nggak, no. Dedi tidak seperti itu gitu. Karena Dedi tahu gitu. Yang ada nanti uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi, bukan kebutuhan si anak. Ya kan mana tahu, Dedi kan nggak tahu kan. Gitu. Dan kabarnya juga hari ini ada pemanggilan di Polda Metro Jaya, inisial P, untuk diperiksa hari ini, Det. Habis dari situ kabarnya juga mau preskon di Komnas HAM hari ini juga. Oh ya udah nggak apa-apa, bagus. Bagus, berarti nanti dia hari ini, jadi ya ini dia sebenarnya kan Dedi tidak mau memberikan panggung ya. Dia senang banget nih gitu kan dapat panggung ya kan. Tadinya kan Dedi mau selama 1 tahun setengah ini kan Dedi diam dan dia tidak dapat panggung kan. Gitu, nggak dapat panggung, Dedi nggak bales apapun komentar-komentar dia di media sosial. Tapi setelah Dedi memberikan statement sekarang ini, akhirnya dia senang tuh dapat panggung. Ya, nanti dapat bintang tamu, podcast TV yang hanya dibayar 500.000, dibayar 750.000. Senang tuh dia. Ya lumayan lah buat bayar cicilan mobil, karena cicilan mobilnya dia itu kan masih atas nama Dedi kan gitu. Jadi yang Dedi yang dikejar-kejar gitu. Kadang belum nggak bayar sampai 2 bulan, 3 bulan, mobil tuh mau ditarik. Yang ditelepon tuh Dedi gitu, Pak ini gimana Pak, 2 bulan belum bayar gitu. Jadi mobil itu dibawa sama si P ini, leasingnya masih atas nama Dedi. Jadi yang ditelepon tuh Dedi gitu. Jadi
ya dapat panggung ini, mudah-mudahan dapat rezeki juga dia ya di podcast bintang tamu untuk bayar mobil lah gitu, secepatnya ditutup gitu, jangan sampai Dedi yang dikejar-kejar gitu. Ini kan akhirnya nama Dedi yang jelek ya, di leasing gitu. Nah, nama Dedi kan yang jelek. Karena nggak bayar nunggak dulu 2 bulan 3 bulan, mobil mau ditarik, si leasing ini debt kolektornya udah datang ke rumah gitu, mobil nggak ada. Saya bilang mobil bukan nama saya, mobil tuh sama si P gitu. Sudah bukan ini saya, tapi kan tanggung jawabnya masih nama Dedi kan. Tanggung jawabnya masih nama Dedi, jadi dia ini memakai nama Dedi, tapi pembayarannya tuh tidak lancar gitu. Mobil. Oke, Det, sampai situ aja, Det. Makasih banyak, Det. Ya.